Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua di sini akan mempresentasikan mata kuliah kalkulus dengan materi sistem bilangan dan pertidaksamaan. Dengan saya sendiri, Imatul Wafifah dengan NIM 20214359974. Dan saya Fadiati Sabila Putri dengan NIM 1921422581. Yang pertama itu ada sistem bilangan yang meliputi bilangan asli. Dinyatakan dengan 1, 2, 3, biasanya digunakan untuk menghitung banyaknya benda. Yang kedua ada bilangan cacah, yaitu seperti 0, 1, 2, 3. Lalu ada bilangan bulat, terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Contohnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Yang keempat ada bilangan rasional, bilangan yang dapat dinyatakan dengan A atau B, di mana B tidak sama dengan 0, A, B, A anggota bilangan bulat, A, B sama dengan 1. Bilangan rasional atau pecahan meliputi 1/3, 1/2, 3/8. Bilangan irasional, misalnya seperti akar 2, akar 3, dan akar 5. Bilangan rasional dan irasional membentuk bilangan real. Bilangan kompleks, bilangan yang dibentuk dari bilangan real dan bilangan imajiner atau akar pangkat genap dari bilangan negatif. Dan di situ ada contoh gambar bilangan. Tiap bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal dengan cara pembilang dibagi oleh penyebut. Contoh 1/8 sama dengan 0,125, atau bilangan desimal tidak berulang atau bilangan rasional. Terus ada 1/3 sama dengan 0,333, yaitu bilangan desimal berulang. 3/7 sama dengan 0,428571, itu bilangan desimal berulang, bilangan rasional. Ada juga akar 2, yaitu 1,4142, atau bilangan desimal tidak berulang atau bilangan rasional. Selanjutnya sifat akan saya bacakan. Jadi sifat itu ada beberapa tahapan. Ada sifat medan. Yang A, hukum komutatif, X tambah Y sama dengan Y tambah X dan XY sama dengan YX. Terus juga ada B, yaitu hukum asosiatif. Rumusnya X tambah buka kurung Y tambah Z tutup kurung sama dengan buka kurung X tambah Y tutup kurung dan Z tambah Z dan X buka kurung YZ tutup kurung sama dengan buka kurung XY tutup kurung Z. Terus yang C ada hukum distribusi, yaitu X buka kurung Y tambah Z tutup kurung sama dengan XY tambah XZ. Yang D yaitu elemen identitas, terdapat dua bilangan real yang berlainan, 0 dan 1 yang memenuhi X tambah 0 sama dengan X dan X 1 sama dengan X. Yang E, balikan atau biasa disebut inverse. Setiap bilangan X mempunyai balikan penambahan min X yang memenuhi X tambah buka kurung min X tutup kurung sama dengan 0. Setiap bilangan X kecuali 0 mempunyai balikan perkalian X min akar min 1 yang memenuhi pangkat min 1 yang memenuhi X akar min 1 sama dengan 1. Ada juga sifat-sifat urutan. Yang A, trikotomi, yaitu jika X dan Y adalah bilangan maka pasti salah satu berlaku X lebih kecil Y atau X sama dengan Y.
atau X lebih besar Y. Yang B, ketransitifan. X lebih kecil dari Y dan Y lebih besar dari Z. Artinya X lebih kecil dari Z. Yang C, penambahan. X lebih kecil dari Y, artinya X tambah Z lebih kecil dari Y tambah Z. D, perkalian. Bila mana Z positif, X lebih kecil Y, artinya XZ lebih kecil dari XY. Bila mana Z negatif, X lebih kecil dari Y, artinya XZ lebih besar dari XY. Yang ketiga itu ada pertidaksamaan. Pertidaksamaan satu variabel adalah suatu bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan. Berikut ada contoh gambarnya. Dan yang terakhir itu menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan berlaku. Himpunan bilangan real ini disebut juga himpunan penyelesaian atau HP. Himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan biasanya terdiri dari suatu selang bilangan atau gabungan beberapa selang bilangan. Dan ada lagi cara menentukan himpunan penyelesaian, yaitu yang ini benar. Tidak menentukan. Ada juga cara menentukan himpunan penyelesaian. Yang pertama itu tambahkan kalikan bilangan yang sama pada kedua ruas. Bila mengalikan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan dibalik arahnya. Yang kedua ada gambar titik pemecah tersebut pada garis bilangan, kemudian tanda tambah atau kurang pertidaksamaan di setiap selang bagian yang muncul. Sekian presentasi dari kami berdua. Selebihnya mohon maaf jika ada kata-kata salah atau penyelesaian kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.